Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 0,04% dan bertahan di level 7.600-an usai mengalami fluktuasi tinggi. IHSG secara dominan dipengaruhi oleh saham SMMA yang berbalik melemah dalam usai menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa atau new all-time high. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis 0,04% ke 7.617,9 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday, IHSG bergerak dengan memiliki volatilitas tinggi. IHSG dibuka di zona merah dan menutup sesi pertama dengan kenaikan 0,12%. Di akhir sesi kedua, IHSG sempat naik 0,86% sebelum akhirnya tiba-tiba ditarik ke bawah di penutupan. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,75%, sektor teknologi menguat 1,3%, dan sektor energi melaju 1,02%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor keuangan yang turun 1,49% dan sektor transportasi dan logistik melemah 1%. Indeks hari ini dibawa naik turun oleh emiten PT Sinarmas Multi Arta Tbk yang tercatat menjadi pemberat utama IHSG, turun dalam 12,56% di level Rp25.800 per saham, usai menyentuh level new all-time high di level Rp25.800 per saham dengan minus kontribusi 21,54 indeks point. Lalu saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 1,18% di level Rp8.400 per saham dengan kontribusi minus 7,14 indeks point. Sementara saham grup Prayogo Pangestu di Barito Pacific Tbk menjadi penggerak utama IHSG ditutup menguat 5,67% ke level Rp2.610 per saham dengan kontribusi 8,69 indeks point ke penguatan IHSG. Emiten Bakri, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk ditutup menguat 6,33% di level Rp470 per saham dan menyumbang 3,14 indeks point ke penguatan IHSG. Pada perkembangan lain, di tengah tekanan eksternal, pemerintah menyampaikan ada optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa menyentuh 5%. Namun sinyal waspada tetap diberikan, terutama karena sektor manufaktur belum sepenuhnya pulih dan tekanan global belum reda. Berbagai sumber IDX Channel. Dana Moneter Internasional IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026 menjadi 3% dan 3,1%. Revisi proyeksi tersebut didorong oleh lonjakan belanja menjelang kenaikan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus serta turunnya tarif impor efektif yang dikenakan oleh pemerintahan Donald Trump. Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026 yang didorong oleh lonjakan belanja menjelang kenaikan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus serta turunnya tarif impor efektif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2025, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan global 2025 sebesar 0,2% menjadi 3% dan 2026 naik 0,1% menjadi 3,1%. Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dari proyeksi awal Januari sebesar 3,3% dan rata-rata historis pra-pandemi sebesar 3,7%. Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun ke 4,2% pada 2025 dan 3,6% pada 2026. Namun IMF menilai inflasi di Amerika Serikat masih beresiko tetap tinggi akibat dampak tarif terhadap harga konsumen pada paruh kedua tahun ini. Dalam laporannya, IMF menyebut ketidakpastian global terbilang masih tinggi meskipun tarif impor efektif yang dikenakan Amerika Serikat mengalami penurunan. Di sisi lain, IMF memperingatkan bahwa perekonomian global masih menghadapi risiko besar, termasuk potensi kembalinya tarif tinggi, ketegangan geopolitik dan defisit fiskal yang meningkat, yang dapat mendorong kenaikan suku bunga serta memperketat kondisi keuangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak lebih dari 3% pada perdagangan Selasa usai Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Rusia terkait dengan perang di Ukraina dan optimisme bahwa perang dagang antara Amerika dan mitra dagang utama mereda.
Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 3,53% menjadi $72,51 Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 3,75% menjadi $69,21 per barrel. Kedua kontrak tersebut mencapai level tertinggi sejak 20 Juni lalu. Adapun pada Selasa, Trump mengatakan akan mulai mengenakan tarif dan langkah-langkah lain terhadap Rusia jika Moskow tidak membuat kemajuan dalam mengakhiri perang di Ukraina. Selain itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan telah memberitahu para pejabat China bahwa Beijing dapat menghadapi tarif tinggi jika melanjutkan pembelian minyak Rusia. Selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global. Pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada Selasa dengan S&P 500 dan Nasdaq turun dari rekor tertinggi setelah sejumlah laporan keuangan emiten yang mengecewakan dan investor menunggu pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,46% ke level 44.632. Indeks S&P 500 melemah 0,3% menjadi 6.370 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 0,38% ke level 21.098. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa mayoritas menguat pada Selasa didorong dengan sektor keuangan dan pertahanan. Pemirsa, indeks DAX Jerman naik 1,03% ke level 24.217. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,6% ke posisi 9.136. Kemudian pemirsa, indeks CAC Prancis mengalami kenaikan 0,72% ke level 7.857. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat peran ASEAN dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pertemuan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta berlangsung hangat dan cukup produktif. Kedua kepala negara menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah stabilitas keamanan kawasan regional. Selain itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun menegaskan pentingnya kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keamanan regional. Menurut kedua kepala negara ini, stabilitas kawasan adalah tanggung jawab bersama. Di sisi lain, secara bilateral, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat kemitraan strategis dan memperluas kerjasama di berbagai bidang. Secara khusus, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kepemimpinan Perdana Menteri Anwar dalam memimpin ASEAN, khususnya keberhasilan Malaysia dalam melakukan mediasi terhadap konflik di kawasan. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Lagi kita negara ya kan latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua difasilitasi dan negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Oh, alhamdulillah. Luar biasa.